Mengungkap aliran tarekat Analoloa, ribuan orang auto tersesat. Di balik kabut gunung bawah Karaeng, Sulawesi Selatan, terselip keyakinan yang tak lazim. Setiap tahun, ratusan orang mendaki gunung itu bukan sekadar mencari keindahan alam atau tantangan fisik, melainkan untuk melaksanakan ibadah yang mereka klaim sebagai haji. Bukan ke Mekah, tapi ke puncak gunung setinggi 2.700 meter itu. Inilah realitas dari ajaran Petabau, sebuah gerakan spiritual lokal yang menabrak batas-batas syariat Islam dengan bendera tradisi dan mistik. Berikut ini fakta kesesatan aliran tarekat Analoloa. Sebelum lanjut, pastikan menonton sampai habis. Semoga yang subscribe Allah mudahkan rezekinya. Dalam praktiknya, ajaran ini mengajarkan bahwa Gunung Bawah Karaeng adalah replika tanah suci, tempat para nabi dan arwah wali berkumpul. Para pengikut mengenakan pakaian ihram, mendaki gunung, membaca doa-doa campuran bahasa Arab dan Bugis, lalu menyembelih kurban di puncak. Bahkan arah salat mereka ubah, bukan ke Ka'bah, tapi ke arah puncak gunung. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi penyesatan serius yang menyentuh akidah dan ibadah. Bagaimana mungkin tempat suci yang telah ditetapkan Allah digantikan dengan gunung yang dikeramatkan secara lokal? Petabau, tokoh sentral dalam ajaran ini, dipercaya sebagai manusia pilihan yang menerima wahyu langsung dari Tuhan. Ia dianggap sebagai wali tertinggi, bahkan setara nabi. Segala ucapannya dianggap sebagai kebenaran spiritual, dan pengikutnya meyakini bahwa dia mampu menyambungkan ruh langsung ke langit. Dalam dunia Islam, ini bukan lagi wilayah mistik, tapi wilayah syirik. Islam telah menutup pintu kenabian, dan wahyu tak lagi turun setelah Rasulullah wafat. Mengakui manusia biasa sebagai penerima wahyu baru berarti menggugat fondasi tauhid itu sendiri. Tak hanya itu, ajaran ini juga memadukan ibadah dengan ritual-ritual animistik. Di puncak gunung, dupa dibakar, roh dipanggil, mantra dibacakan, dan bahkan sebagian peserta mengalami trance atau kerasukan. Ini jelas merupakan bentuk sinkretisme, pencampuran antara ajaran Islam dengan unsur klinik. Mengerikan jika hal ini dianggap sah sebagai ibadah. Kurban pun dilakukan di luar waktu Idul Adha, tanpa tata cara syariat, dan malah dikaitkan dengan tumbal spiritual yang mereka percaya dapat membuka gerbang langit. Fakta-fakta ini memperlihatkan penyimpangan yang terang-terangan. Pertama, mereka mengganti tempat ibadah wajib, haji, yang seharusnya hanya di Mekah dengan lokasi lokal yang dikeramatkan. Kedua, mereka mengubah arah kiblat, sholat menghadap gunung. Ketiga, mereka menganggap pemimpinnya mendapat wahyu, menyamai nabi. Keempat, mereka melakukan praktik-praktik syirik seperti sesajen, pemanggilan roh, hingga pencampuran mantra dalam doa. Kelima, mereka menyembelih kurban di luar ketentuan syariat. Dan keenam, seluruh ajaran dibenarkan melalui mimpi, ilham gaib, dan fenomena kabut, seolah wahyu bisa dibaca dari awan dan angin. Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa praktik ini adalah aliran sesat. Tapi fatwa tak selalu cukup. Ajaran ini telah menyusup ke dalam lapisan masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan loyalitas kepada tokoh spiritual. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga soal budaya, warisan leluhur, dan rasa identitas lokal. Namun tradisi tak boleh menjadi alasan untuk membenarkan penyimpangan. Menghargai budaya tidak berarti membiarkan prinsip-prinsip agama dihancurkan dari dalam. Negara, ulama, dan tokoh masyarakat harus bersinergi. Penegakan hukum penting, tapi lebih penting lagi adalah pendidikan keagamaan yang menyentuh akar. Masyarakat butuh penjelasan yang lembut namun tegas, bukan hanya kecaman kosong. Jika tidak, mereka akan terus terseret dalam keyakinan palsu yang tampak suci namun menyesatkan. Kebenaran bukan diturunkan lewat kabut atau mimpi, melainkan lewat wahyu yang sudah final, Al-Quran dan Sunnah. Gunung boleh tinggi menjulang, tapi kebenaran tak bisa ditarik turun ke lereng dan dibentuk ulang sesuai keinginan manusia. Haji tetaplah haji, hanya sah di tempat yang telah ditentukan Tuhan. Selebihnya, hanyalah pendakian biasa, bukan ibadah, apalagi kebenaran.